Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Siapa yang rindu akan memuji Tuhan? Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang Bapa, terima kasih buat waktu-Mu Tuhan. Kau telah memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk ibadah ya Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ingin beribadah ya Bapak. Kau berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat pujian Kaulah Harapan.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Ibadah Tuhan di rumahnya Bapak. Kau berkati kami semua Tuhan, Kau berikan kesehatan yang tidak lanjut. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Cici mau tanya, di sini siapa yang punya tangan kanan? Yang punya tangan kiri? Terus yang punya kaki kanan sama kaki kiri? Kalau yang punya semua lengkap, mari kita angkat pujian tangan kanan tangan kiri. Adik-adik, kakak mau tanya, kasih Yesus itu sebesar apa sih? Dan seluas apa? Kalau adik-adik tahu, mari kita angkat pujian kasih Yesus. Oke, dengarkan adik-adik di rumah. Lebih
ditinggikan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Minggu ini kita ikutin ibadah lagi bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik sudah diberkati lewat pujian, penyembahan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa ya adik-adik yang dikasihi Tuhan yang di rumah. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Kini tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami rindukan firman-Mu, kami rindukan hadirat-Mu, dan kami rindukan berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, Kak Hana minggu ini mau bercerita nih. Kan minggu-minggu yang lalu kita sudah lewati, kita merayakan hari-hari yang luar biasa spesial, yaitu hari dimana puncaknya Tuhan Yesus mati buat umatnya ya. Jadi Jumat Agung kita rayakan, terus hari kebangkitannya kita rayakan, dan nanti kita akan menunggu hari yang berikutnya yaitu hari kenaikan. Nah kenapa Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa itu sampai datang ke dunia? Kalau kita baca adik-adik di Yohanes 3 ayat 16, ini dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus yang luar biasa, ya dia anak apa adik-adik? Anak Allah, putranya yang tunggal. Dia dari surga, tapi dia rela turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan Kak Hana, untuk menyelamatkan adik-adik nih yang di rumah nih, yang lagi ibadah nih. Nah, Tuhan baik, Tuhan menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus rela mati di kayu salib demi apa adik-adik? Menebus dosa pelanggaran kita. Kak Hana diingatkan dengan pujian, adik-adik ada yang ingat gak nih? Yang begini, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati tebus
kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, aku tidak takut. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak tuh lagu itu? Hah? Anak Allah, siapa namanya adik-adik? Yesus, ya. Anak Allah namanya Yesus. Yesus yang sudah pernah apa? Berkorban untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Karena apa? Di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya Tuhan sangat mengasihi manusia untuk menebus segala dosa pelanggaran manusia. Karena setiap orang yang berdosa itu ada hukumannya. Jadi Allah rela datang ke dunia untuk menggantikan kita, menanggung segala dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Supaya apa? Kita ditebus, kita dipulihkan, dan kita diberkati oleh kasih setianya, dan hidup kita diselamatkan. Jadi kalau Tuhan begitu besar kasihnya mengasihi kita, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan adik-adik dalam kehidupan kita nih, ya adik-adik yang masih kecil nih ya, kan ada dalam pertumbuhan. Nah, adik-adik harus mengerti bahwa ada pengorbanan Tuhan Yesus untuk adik-adik. Supaya apa? Adik-adik mengerti bagaimana hidup ini, bagaimana Tuhan yang disembah, yang berhidup itu luar biasa, memberikan hadiah, memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk umat yang dikasihnya. Nah, apakah dampak dari pengorbanan Yesus Kristus? Adik-adik pengen tahu apa dampaknya ketika Tuhan mati buat kita? Adik-adik pengen tahu? Siapa yang pengen tahu nih? Adik-adik yang di rumah? Wah, angkat tangannya. Semuanya pengen tahu. Kalau semuanya pengen tahu, Kak Hana akan beritahu. Jadi ada dampak ketika pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada sesuatu hal, yaitu yang pertama, dampak pertama adalah apa adik-adik? Kita nih orang yang berdosa. Kita nih kan orang yang salah, orang yang tidak benar, orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi oleh kematiannya kita beroleh kebenaran. Jadi dari kematian, dari pengorbanan Kristus, kita diberikan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu apa? Kita diberi pembenaran. Pembenaran. Jadi Tuhan Allah Bapa yang di surga itu melihat bahwa dosa-dosa kita ini sudah ditanggung putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, yang mati di kayu salib. Jadi Tuhan mati itu untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Jadi kita dibenarkan itu karena apa? Karena Bapa di surga melihat segala kesalahan dosa kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Harusnya yang disalib siapa adik-adik? Yang dihukum siapa adik-adik? Kita orang berdosa adik-adik. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia adik-adik. Ya, Jumat Agung kita rayakan, di mana itu puncak kasih Tuhan kepada umatnya. Dia mati, dia disalib. Dan 3 hari dia bangkit, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dia yang membenarkan kita. Dan oleh karena kasihnya, kita boleh anugerah. Yaitu apa? Berjalan di jalan-jalan kebenarannya. Kita bisa mengerti, ini gak baik, ini yang baik. Nah itu karena ada kasih Tuhan, ada roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, dampak apa yang harus kita mengerti dan kita tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa kasihnya ketika mengorbankan dirinya. Dampak yang kedua ada apa? Ada karya penebusan adik-adik. Ada karya penebusan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk adik-adik dan Kak Hana. Ya, waktu Yesus mati, ya, itu Tuhan tuh menebus segala dosa pelanggaran kita. Kita yang sudah digadekan, ya, sudah diambil oleh iblis, ya kan? Iblis itu waktu Adam Hawa jatuh, itu kan hubungan Allah dengan manusia terputus. Akhirnya
Tuhan tebus kembali. Untuk apa? Memulihkan hubungan itu. Lewat apa? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan mati, tak ada batasan lagi. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan Allah itu bisa berkomunikasi lagi. Kalau zaman dulu adik-adik itu ada batasan. Orang yang kudus itu yang menjadi penyambung lidah, yang menjadi imam. Tapi Yesus mati, dialah imam besar agung kita. Dia yang menjadi pelantara. Maka kalau doa di belakangnya ada dalam nama Yesus. Karena apa? Dia yang membuka tabir Allah supaya kita bisa komunikasi dengan Bapa di surga. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita yang sudah tergadai oleh dosa dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat. Tapi Tuhan ambil lagi, Tuhan tebus dengan darahnya yang luar biasa mahal. Kasih Tuhan luar biasa sekali adik-adik. Jadi makna pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa, membenarkan kita, menebus kita. Dan yang lebih luar biasa lagi yaitu apa? Memperdamaikan. Adik-adik ini ada yang suka ribut nggak? Nggak ada ya, adik-adik yang di rumah yang rajin ibadah nggak ada yang suka ribut ya. Nah tapi kalau di luar sana atau adik-adik lihat teman-teman yang ribut, itu harus menjadi pendamai. Ya karena apa? Waktu Yesus datang itu memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah yang tadinya terputus karena dosa, tapi karena Yesus luar biasa mengasihi kita, dia rela menyerahkan hidupnya sampai di Bukit Golgota dia mati. Untuk apa? Memperdamaikan hubungan kita dengan Allah bisa pulih kembali. Nah, kalau kita sudah dipulihkan, ada yang setia ibadah, yang sudah mengerti bahwa Yesus baik mengasihi kita, kita manusia yang berdosa, kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Kalau kita lihat nih teman kita nih lagi ribut atau lagi rebutan permen atau lagi apa gitu kan, mereka lagi ngambek, kita harus bisa apa? Menjadi pendamai, ya. Jangan ikut-ikut memihak atau memihak. Misalnya si A sama si B mereka lagi rebutan buku, ya minjam buku atau ribut akhirnya. Nah, terus jangan memihak A, jangan memihak B, tapi harus menjadi penengah, pendamai, membawa salom. Nah, adik-adik kita belajar. Saya percaya ketika adik-adik di rumah nih lihat papa mama nih lagi ribut nih, jangan nambah-nambahin ribut. Ya, adik-adik ribut sama adiknya. Sedangkan orang tua lagi ribut, jangan. Adik-adik harus apa? Bisa menjadi pendamai. Mama, papa, yuk kita doa yuk. Nah, kalau kita menjadi pendamai, itu yang disebut kita menjadi anak Allah. Anak Allah, siapa namanya dek? Yesus namanya. Nah, Yesus sudah datang ke dunia. Dia menyelamatkan kita. Manusia yang semuanya sudah berdosa, kehilangan kemuliaannya. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, dia menyerahkan hidupnya. Dia mati bagi kita, membenarkan kita, menebus segala dosa pelanggaran kita, dan memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Mari adik-adik, kita harus apa? Menjadi pendamai. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena firman Tuhan cukup sampai di sini. Adik-adik belajar terus untuk apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah baik dan sangat baik. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk adik-adik. Ya, adik-adik yang luar biasa, biarlah setia dalam ibadah, setia untuk lakukan hal-hal yang baik seperti belajar, setia sekolah, yang sekarang online ikutin. Ya, apa yang menjadi perintah orang tua ikutin. Ketika kita menjadi anak yang baik, itu Tuhan senang sekali. Adik-adik diberkati. Biarlah renungan firman Tuhan minggu ini menjadi berkat bagi kita. Nah, ayat emasnya adik-adik jangan lupa Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur buat kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu.
Engkau Tuhan yang telah membenarkan hidup kami, menebus kami, dan memperdamaikan kami, hingga kami memiliki persekutuan dengan Tuhan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa. Kak Hana berhenti berbicara, Roh-Mu terus bekerja Tuhan untuk memberkati setiap kami, dan kami memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik diberkati dengan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Ayo kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena ibadah kita sudah selesai. Yuk angkat tanganmu. Inilah tangan-tangan kami Tuhan. Kami menaikkan syukur Tuhan sudah berkati ibadah kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang membenarkan hidup kami. Engkau yang menebus kami. Bahkan Engkau yang memperdamaikan kami dengan Tuhan. Hingga kami boleh memiliki persekutuan yang indah. Dan kami bersyukur oleh kasih karena anugerah Tuhan kami boleh diberkati lewat firman, lewat pujian. Adik-adik, inilah kasih karunia Allah. Begitu besar Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sebab setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tangan adik-adik diangkat, inilah tanda kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang membawa kami di dalam pengenalan Tuhan Allah yang benar. Dan Engkau Tuhan yang menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.